Allah Maha Perkasa Fan Adil. QS. Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, fayakfiru liman yasa'u wa yuwazibu man yasa'u, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juz ketiga. Tafsir. Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaannya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hambanya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan. Atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hambanya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampunannya. Dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silakan langgar ketentuannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan keesaan Allah dalam hal 1. Esa dalam kekuasaannya. 2. Esa dalam mengetahui segala yang terjadi di alam ini. Allah esa dalam memiliki seluruh makhluk. Allah saja yang menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan memiliki seluruh alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Dia. Allah esa dalam mengetahui segala sesuatu di alam ini. Allah mengetahui yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak oleh manusia. Segala yang terjadi, yang wujud di alam ini, tidak lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Allah esa dalam kekuasaannya. Apa yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah kehendaknya. Apabila Dia menghendaki adanya sesuatu, pasti sesuatu itu terwujud. Sebaliknya apabila Dia menghendaki lenyapnya sesuatu, lenyaplah ia. Hanya Dialah yang dapat mengetahui perbuatan hambanya, serta mengampuni atau mengazabnya. Dan keputusan yang adil hanya di tangannya saja. Yang ada di dalam hati manusia itu ada dua macam. Pertama, sesuatu yang ada di dalam hati, yang datang dengan sendirinya, tergerak tanpa ada yang menggerakkannya, terlintas di dalam hati dengan sendirinya. Gerak yang demikian tidak berdasarkan iradah kehendak dan ikhtiar pilihan manusia, hanya timbul saja dalam hatinya. Hal yang seperti ini tidak dihukum dan dihisap Allah SWT, kecuali bila diikuti dengan iradah, niat dan ikhtiar. Kedua, sesuatu yang ada di dalam hati yang timbul dengan usaha, pikiran, hasil renungan dan sebagainya. Gerak yang seperti ini berubah menjadi cita-cita dan keinginan yang kuat, sehingga timbul iradah, niat dan ikhtiar untuk melaksanakannya. Gerak hati yang seperti inilah yang dihisap dan dijadikan dasar dalam menentukan balasan pekerjaan manusia. Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar manusia selalu mengawasi, meneliti dan merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Bila yang ada dalam hatinya itu sesuai dengan perintah Allah dan tidak berlawanan dengan larangan-larangannya, maka peliharalah dan hidup suburkanlah, sehingga ia bisa mewujudkan amal yang baik. Sebaliknya, bila yang ada di dalam hati itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah atau mendorong seseorang mengerjakan larangannya, hapus segera dan enyahkanlah, sehingga ia tidak sampai mewujudkan perbuatan dosa. Hendaklah manusia waspada terhadap kemungkinan adanya niat atau perasaan yang tidak baik di dalam hati, sehingga bisa menyebabkan perbuatan dosa. Sebagai contoh ialah, rasa dengki. Pada mulanya tumbuh karena rasa tidak senang kepada seseorang. Perasaan itu bertambah ketika melihat kesuksesan orang itu. Kesuksesan ini menyuburkan rasa tidak senang. Kemudian timbullah marah.
dendam, ingin membalas dan sebagainya. Jika demikian perasaannya, sukar untuk menghilangkannya dengan segera. Bahkan dikhawatirkan dapat melahirkan perbuatan dosa. Tetapi bila dipadamkan perasaan itu pada saat ia mulai tumbuh, maka rasa dengki itu tidak akan timbul. Dan kalaupun timbul dapat dihilangkan dengan mudah. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. Kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad S.A.W. yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah. Merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ayat 67 sampai dengan 74 di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fustatul Quran puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Sumber, kemenak.go.id